Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi kali ini, pada kesempatan pagi yang mulia ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah, keyakinan kita, terutama keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kepada Allah Jalla wa'ala, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar ada, dan Allah Jalla wa'ala adalah pencipta, pengatur, penguasa, pemilik alam semesta ini. Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat tinggi. Kita wajib menetapkan hal itu karena merupakan wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh manusia diciptakan di atas keyakinan hal itu. Fitrah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam diri setiap manusia, mereka meyakini pasti Allah Subhanahu wa ta'ala itu betul-betul ada. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyediakan bagi manusia ini memiliki akal untuk berpikir, untuk mencermati apa-apa yang dia lihat, apa-apa yang dia dengar, apa-apa yang dia rasakan, sehingga dengannya dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, selain fitrah yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ciptakan manusia di atasnya, manusia memang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah betul-betul ada, Allah adalah Tuhannya. Allah juga Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia yang memiliki akal sehat, akal yang masih sempurna, yang tidak terkotori oleh syubhat-syubhat dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Maka orang-orang yang disebut dengan ulul albab, orang-orang yang memiliki akal-akal yang sehat, mereka senantiasa memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di sekitarnya, seperti langit, bumi, dan segala isinya. Oleh karena itu, dengan tegas di dalam surat Ali Imran, di akhir suratnya, di ayat ke-190 dan juga 191, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada ciptaan langit-langit dan bumi ini, dan silih bergantinya siang dan malam, sungguh hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah itu betul-betul ada. Allah itu yang mengatur itu semuanya, Allah yang menguasai itu semuanya. Itu sangat jelas dilihat, dirasakan, dicermati, difikirkan oleh orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Ulil albab, itu orang-orang yang memiliki akal sehat.
Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan ketika dia berbaring, dia masih senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka juga senantiasa memikirkan, menggunakan akal mereka untuk memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, semua itu menunjukkan Allah itu betul-betul ada. Sehingga Allah lah yang menciptakan, mengatur, memiliki alam semesta. Sehingga orang-orang yang berakal ini akan senantiasa tunduk patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan dia, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Semua yang ada di alam semesta adalah milik Allah. Maka dialah satu-satunya yang berhak untuk sembah, berhak untuk diibadahi. Sehingga mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang batil. Engkau tidak menciptakan semua ini dalam keadaan batil. Pasti ada hikmah yang bisa kita petik, pasti ada tujuan yang utama, yaitu agar seorang hamba mengenal keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba mengetahui betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Bahkan di surat yang lain yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-164, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Dan sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, dan juga silih bergantinya siang dan malam, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Bahkan ketika seseorang mencermati tentang bagaimana kapal yang sangat besar, yang terbuat dari apa? Ada yang kayu, yang berat sekali, yang besar, bahkan sekarang terbuat dari besi, dari baja yang sangat berat, membawa beban yang sangat berat, yang bermanfaat bagi manusia, kok bisa berlayar di atas lautan? Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in. Dan juga air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit itu. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Yang dengan air tersebut Allah Subhanahu wa taala hidupkan bumi ini setelah kematiannya. Yang dulu tanah itu kering kerontang, tidak ada kehidupan di sana, Allah Subhanahu wa taala turunkan air di sana, alirkan air di sana, sehingga mulai tumbuh-tumbuhan satu demi satu, mulai terbentuk, ada yang dataran tinggi, dataran rendah, ada sungai-sungai, ada kolam, yang kemudian setelah itu ada ikan-ikannya, ada hewan-hewannya, ada danau, ada lautan dan lain sebagainya. Sehingga kehidupan ada. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Maka Allah Subhanahu wa taala hidupkan bumi itu dengan air itu. Setelah setelah bumi tersebut kering kerontang mati. Yani sebelumnya bumi tersebut kering kerontang, hanya sekedar tanah, Allah turunkan air hujan. Kemudian dengan air hujan itu Allah hidupkan seluruh yang hidup. Wa khalaqa kulla syai'in wa khalaqa kulla syai'in mimma. Atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu diciptakan dari air. Hampir semuanya dari air. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah hidupkan dengan air tersebut. Allah hidupkan apa? Bumi ini, tanah-tanah ini setelah kematiannya. Wa batha fiha min kulli dabbah. Dan Allah sebarkan segala bentuk hewan yang melata di atas bumi ini. Wa tasrifir riyah. Dan dalam air, angin-angin yang bertiup, peniupan angin yang bertiup dari arah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kadang anginnya berupa angin yang sepoi-sepoi, yang membuat kita pun terlelap
yang bisa menyegarkan tubuh kita, membuat hawa ini menjadi dingin. Kadang anginnya sangat kencang sehingga menghancurkan tumbuh-tumbuhan, menghancurkan bahkan bangunan-bangunan. Was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya awan yang terdapat ada di antara langit dan juga bumi, yang dengan awan tersebut Allah menghiasi langit. Dengan awan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengirimkan air hujan. Dan subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, air hujan ini Allah Subhanahu wa taala bagi sesuai yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Betapa banyak misalnya di Jatinegara ini hujan, ternyata di Otista sana tidak hujan, atau sebaliknya. Di Otista hujan deras, sini kering kerontang. Dan itu kita saksikan hampir setiap hari ya, ketika hujan seperti itu. Itu menunjukkan Allah bagi-bagi, Allah yang mengaturnya. Allah bagi air tersebut untuk daerah ini sekian kadarnya, ini sekian kadarnya. Ya, dalam ayat lain disebutkan Allah turunkan air itu dengan biqadar, dengan ukuran yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, sehingga semuanya rata. Kadang semuanya dapat semuanya, kadang sebagian dapat, sebagian tidak. Ya. Itu illa ayatin liqaumi ya'qilun. Di dalam semua hal yang disebutkan itu betul-betul ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang berakal, mereka yang berfikir. Makanya akal yang sharih, al-aqlus sharih, akal yang sehat, yang tegas, pasti menguatkan dan menjelaskan kepada kita bahwa tidak mungkin di alam semesta ini tidak ada penciptanya. Artinya pasti di alam semesta yang sangat teratur ini pasti memiliki pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penciptaan langit, bumi, langit beserta semua isinya, bintang-bintangnya, ada matahari, ada bulan dan lain sebagainya, berjalan dengan teratur. Sesuai dengan fi falaki yasbahun, garis edarnya. Mereka berjalan sesuai garis edarnya, sangat teratur. Demikian pula bumi ini Allah ciptakan sangat luar biasa, lengkap untuk kita semuanya. Pasti ini ada yang menciptakannya, dan yang menciptakan pasti satu. Yang menciptakan pasti satu. Seandainya yang menciptakan itu dua atau tiga, maka akan terjadi ketidakteraturan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam sebagian ayat bahwasanya tidak mungkin di bumi ini, di alam semesta ini ada dua Tuhan ataupun banyak Tuhan. Gak mungkin. Pasti Tuhan itu hanya satu. Yang mengatur menciptakan alam semesta ini pasti hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah." Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mempunyai anak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga hanya satu-satunya Tuhan saja. Sekali-kali tidak ada Tuhan lain berserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada Tuhan lain berserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah saja Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Allah melanjutkan, "Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la 'ala ba'dhum 'ala ba'din subhanallahi 'amma yasifun." Ini surat Al-Mu'minun ayat 91. Kalau ada Tuhan selain Allah, kalau ada Tuhan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada dua Tuhan di alam semesta ini, dua pencipta pengatur alam semesta ini ada dua, maka la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa yang telah dia ciptakan, akan membawa makhluk yang diciptakannya. Wala 'ala ba'duhum 'ala ba'din, dan Tuhan-Tuhan itu akan saling menyerang satu dengan yang lainnya, yang satu mengalahkan yang lainnya. Jadi logikanya demikian. Jadi seandainya di alam semesta ini ada dua Tuhan, dua pengatur, pencipta alam semesta ini, pasti masing-masing Tuhan akan mengatur apa yang dia ciptakan. Kalau ada dua misalnya,
satu menciptakan langit, satu menciptakan bumi. Maka Tuhan ini akan memiliki apa? Akan memiliki ciptaannya masing-masing. Sehingga yang satu menguasai yang satu menguasai yang lain. Nah, ini tidak mungkin. Pasti tidak akan mungkin terjadi apa? Terjadi keteraturan. Yang Tuhan yang satu bilang, wah sekarang siang, enggak, sekarang malam aja. Akhirnya ribut, terjadi pertengkaran. Enggak mungkin demikian. Kemudian kalau seandainya ada dua Tuhan, ada dua kemungkinan. Yang pertama tadi masing-masing mengatur sehingga terjadi perbedaan pendapat, atau yang satu akan mengalahkan yang lain. Sehingga nanti tinggal siapa yang berkuasa, itulah yang jadi apa? Tuhan. Kalau terjadi demikian, rusaklah alam semesta ini. Tuhan yang satu ribut dengan Tuhan yang lain, akhirnya tengkar, kelahi, saling serang menyerang. Sehingga terjadi apa? Ketidakaturan dalam alam semesta ini. Tapi yang kita lihat dengan akal sehat kita, dengan keilmuan yang ada, apalagi dari zaman modern ini, kita lihat, kita saksikan alam semesta ini terjadi sangat teratur, sangat indah, sangat berjalan dengan mudah. Itu menunjukkan Tuhannya itu adalah satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melanjutkan, subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah maha bersih, maha suci dari apa yang mereka sifati. Yaitu pertama, Pak. Jadi dengan akal sehat kita, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menggunakan akal sehat ini untuk memikirkan alam semesta ini. Dengan akal sehat ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya alam semesta ini betul-betul memiliki pencipta. Pasti ada yang menciptakannya, ada yang mengaturnya, ada yang memilikinya, sehingga terjadi dengan sangat teratur. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala satu saja Tuhan yang berhak untuk disembah dan berhak diibadahi. Dalam ayat yang tegas di surat Fussilat ayat 53. Fussilat ayat 53, Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq. Sungguh kami akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami kepada mereka di alam semesta ini, di penjuru dunia ini, di penjuru alam semesta ini, dari segala sisi. Ini tadi ciptaan-ciptaan Allah yang sangat luar biasa, yang sangat agung, yang sangat teratur, yang sangat sempurna. Itu semua menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu betul-betul ada. Wa fi anfusihim, dan bahkan dalam diri mereka sendiri, dalam tubuh mereka sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Dan ini sangat diketahui oleh para dokter, sangat diketahui oleh para ilmuwan. Makanya kalau orang yang mempelajari kedokteran dengan baik, mempelajari ilmu-ilmu sains dengan baik, lalu dia kaitkan dengan agama, insya Allah menjadi muslim yang taat, yang tunduk patuh berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini tugas bagi setiap guru, meskipun sebagai guru pelajaran umum, pelajaran IPA, IPS ya, pelajaran IPA, biologi, fisika, kimia, geografi dan lain sebagainya, mari kaitkan pelajaran-pelajaran tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga murid pun mendapatkan ilmu tersebut dengan mendapatkan pula keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena keteraturan yang terjadi di alam semesta ini, bahkan dalam tubuh kita bisa bernafas dengan mudah, kita bisa makan dengan mudah, minum dengan mudah, pencernaan berjalan dengan baik, bagaimana gizi itu bisa kita serap dengan baik, kesehatan kita, aliran darah dengan sangat teratur, jantung berdetak dan lain sebagainya dengan sangat mudah, dengan sangat teratur. Itu menunjukkan Allah itu betul-betul ada, dan itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak orang-orang yang masuk ke dalam rumah sakit karena tidak bisa makan, karena tidak bisa minum dengan baik, karena pencernaannya rusak, karena bahkan mungkin tidak bisa membuang kotoran yang ada dalam dirinya. Ini nikmat yang luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu semua menunjukkan nikmat Allah itu betul-betul banyak, betul-betul sangat luar biasa kepada kita. Dan nikmat itu tidak hanya sekedar harta yang terlihat, tapi dalam tubuh kita, ketika kita diberikan kesehatan,
kita diberikan tubuh yang aman, yang nyaman. Ini nikmat yang luar biasa, yang harganya melebihi apa yang kita lihat di depan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tadi menyatakan, kami akan perlihatkan di alam semesta ini, baik makhluk-makhluk hidupnya ataupun kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini, yang semuanya menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul ada. Dan pada kesempatan kali ini penulis hafizahullah ta'ala menyampaikan beberapa kejadian-kejadian yang terjadi dari zaman-zaman terdahulu dan juga mungkin akan terjadi di zaman-zaman kita. Zaman-zaman dahulu beliau membawakan kisah-kisah para nabi, mukjizat-mukjizat para nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus orang-orang tertentu, orang-orang pilihan. Dari mulai diciptakannya Nabi Adam, kemudian nanti diutus Nabi Nuh, Idris, Hud, Lut dan lain sebagainya, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid. Dan untuk menguatkan hal itu, maka mereka memiliki mukjizat. Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat, kemampuan kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Di luar nalar kita. Dan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, yang nanti untuk menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul ada, bahwa dakwah mereka benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa risalah, pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang pertama adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam, di mana Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun dikurangi 50 tahun, berarti 950 tahun. Selama itu beliau berdakwah kaumnya dengan sangat sabar, sangat tekun, selalu mendakwahkan mereka, berdakwah dengan sangat sabar. Namun ketika kondisi mereka sudah enggak mungkin untuk mendapatkan hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal itu, la yu'mina min qaumika illa man qad aman, tidak akan beriman dari kaummu wahai Nuh kecuali yang sudah beriman kepadamu. Sudah itu saja yang beriman, yang lain sudah enggak mungkin beriman lagi. Sudah gimana? Sudah didakwai selama 950 tahun, bayangkan, masih ngeyel, masih enggak mau iman, bahkan mencela, mencaci Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga Nabi Nuh pun berdoa, ini disebutkan dalam surat Al-Qamar ayat 10 sampai 14. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya, yang menunjukkan Allah itu betul-betul ada. Anni maghlubun fantasir, ya Allah, saya ini dikalahkan, ya Allah, saya ini dikalahkan, sudah dihina, dicaci maki sama kaumku. Fantasir, tolonglah saya, ya Allah. Nah, ini doa Nabi Nuh. Nabi Nuh sendirian, hanya beberapa segelintir umatnya saja yang ikut sama beliau. Kemudian kaumnya banyak sekali. Nah, ini enggak mungkin mengalahkan mereka. Maka beliau mengatakan anni maghlubun, saya kalah, ya Allah. Fantasir, tolonglah saya. Dia berdoa kepada Tuhannya. Nah, ketika beliau berdoa, beliau sendiri meyakini Allah itu betul-betul ada. Nah, kita yang membaca kisah ini akan menyimpulkan demikian. Kalau beliau sebagai utusan Allah, kemudian beliau berdoa, kalau dikabulkan pasti Tuhannya itu betul-betul ada. Maka bagaimana, apa yang terjadi setelah itu? Allah pun kabulkan permohonan Nabi Nuh, yang sebelumnya Nabi Nuh diwahyukan, diperintahkan untuk membuat apa? Kapal, perahu yang sangat besar. Nah, maka ketika Nabi Nuh berdoa demikian, anni maghlubun fantasir, ya Allah, saya ini kalah, ya Allah, tolong saya, tolonglah saya, ya Allah.
Maka Allah berfirman, fa fatahna abwabas sama bima'in munhamir. Maka kami bukakan pintu-pintu langit itu dengan apa? Air yang sangat deras, hujan yang sangat deras, yang sangat lebat dalam durasi yang lama, dengan kadar air yang sangat banyak. Wa fajjarnal arda uyunan. Itu dari atas tadi apa namanya? Air hujan yang deras. Dari bawah, mata air yang ada di bumi ini dibukakan semua, dipancarkan semuanya. Ya. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka air pun bertemu. Air apa tadi? Air hujan sama air bawah, banjir semuanya. Sehingga banjirnya pun sangat besar, sangat meluap. Ya. Ala amrin qad qudir, sesuai dengan perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Lalu kami bawa Nabi Nuh dan sebagian kaumnya yang beriman, apa? Di atas dzati alwahin wa dusur. Di atas benda yang terbuat dari apa namanya? Bahasanya itu apa? Papan-papan dan juga paku. Maksudnya apa? Kapal, perahu. Jadi ini sebenarnya ada ilmu apa namanya? Balaghahnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa? Kami bawa Nabi Nuh di atas kapal saja. Tapi Allah sebutkan sifatnya kapal itu. Terbuat dari apa? Ala dzati alwahin wa dusur. Kami bawa Nabi Nuh itu di atas benda yang terbuat dari apa? Kayu, papan-papan dan paku. Berarti kapalnya Nabi Nuh terbuat dari apa? Kayu, papan dan paku ya. Nah, kemudian tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Sehingga kapal tersebut pun bisa berlayar sesuai dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, jazaan liman kana kufir. Lalu Allah tenggelamkan orang-orang kafir sebagai balasan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan kekufuran. Karena mereka sudah sebenarnya kalau mereka mau beriman kepada Nabi Nuh selamat insyaallah. Tapi sudah didakwai dengan baik, dengan lembut, didakwai dengan dibawakan dalil-dalil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, masih enggak mau beriman. Bahkan durasinya sangat lama, 950 tahun masih ngeyel, udah terlaluan itu. Sehingga pantaslah mereka mendapatkan azab tersebut, dibinasakan dengan banjir bandang itu, dan yang selamat hanya Nabi Nuh dan kaumnya. Nah, ini menunjukkan dengan jelas kepada kita. Dan ini kisah fakta nyata bahwa Allah itu betul-betul ada. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan. Berarti Allah itu betul-betul ada. Nah, itu yang pertama. Kemudian kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada beliau banyak mukjizat. Di antaranya adalah tongkat beliau. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, dan banyaknya dalam ayat Al-Quran disebutkan banyak tentang kisah beliau. Di antara surat Asy-Syu'ara ayat 63 sampai 67. Allah berfirman, "Fa'auhayna ila Musa." Kami wahyukan, kami perintahkan kepada Nabi Musa, "Anidrib bi'asakal bahr." Pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Fanfalaqa, maka terbelahlah lautan itu. Fakana kullu firqin kattaudil azim, sehingga lautan itu membelah, dan masing-masing kanan dan kiri itu seperti gunung yang sangat besar sekali. Ya, sangat besar. Dan yang membuat di tengah-tengahnya itu jalan yang sangat kering. Ya, bahkan enggak basah sedikit pun, kering, sehingga orang jalan pun nyaman. Wa azlafna thammal akharin. Lalu kami dekatkan di sana orang-orang yang lain. Ini kemudian pasukannya Nabi Musa, Bani Israel berjalan dengan sangat mudah, lalu diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Dan kami selamatkan Nabi Musa dan orang yang bersama beliau semuanya. Bani Israel semuanya selamat. Sudah sampai di tepi yang sebelah sana. Namun bagaimana kondisi Fir'aun dan bala tentaranya? Tsumma aghraqnal akharin. Kemudian kami
tenggelamkan yang lainnya, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya di dalam hal itu, dalam kisah yang disebutkan tadi, benar-benar terdapat ayat, tanda kekuasaan, yaitu bahwa Allah itu betul-betul ada. Allah itu Tuhan alam semesta. Allah itu betul-betul satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah dan diibadahi, dan bahwasanya Nabi Musa betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan sama sekali. Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya di dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Namun kebanyakan manusia, kebanyakan mereka tidak mau mengimani. Nah, ini bayangkan ma'asyiral muslimin. Kejadiannya itu sebenarnya kan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa umatnya kabur, lari dari kejaran apa? Fir'aun. Sehingga mereka pun sampai ke lautan tersebut, di lautan. Lalu Fir'aun mengejar dari belakang dengan bala tentaranya. Sehingga ketika di lautan, sebagian umatnya Nabi Musa pun mengatakan inna lamudrakun. Wahai Nabi Musa, ini kalau kayak gini kita ketangkap ini. Sudah enggak ada jalan lagi. Di depan kita ada lautan, di belakang kita ada pasukannya Fir'aun. Pasti ketangkap. Pasukan mereka lebih banyak daripada kita. Mereka senjatanya lengkap. Kita cuma modal baju saja di jalan. Nah, disitulah keimanan mereka diuji. Dan di situ terbukti mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa dengan itu, meskipun awalnya Nabi Musa nggak tahu kalau tongkat ini bakal bisa membelah lautan, nggak tahu, ini hanya tongkat saja, ya. Tapi bagaimana keyakinan Nabi Musa ketika kaumnya pesimis, ya, nggak mungkin ada jalan keluar, nggak mungkin ada solusi lagi, sudah secara logika nggak mungkin. Inna lamudrakun, kita ini ketangkap ini. Kalau ketangkap pasti disiksa sama Fir'aun, bahkan mungkin dibantai. Nabi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Musa memiliki keimanan yang luar biasa. Beliau mengatakan kalla, enggak mungkin. Sekali-kali tidak akan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya saya memiliki Tuhan, saya memiliki Allah, Rabbku. Pasti Allah akan memberikan hidayah, petunjuk kepadaku mana jalan keluarnya. Sehingga Allah memerintahkan ini, fa'auhayna ila Musa an yadrib bi'asakal bahr. Kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan sehingga terbelah dan menjadi jalan keluar. Ini faedah luar biasa. Seorang muslim juga harus meyakini bahwa Allah pasti akan menolong dirinya, meskipun di kondisi yang sangat sulit, di kondisi yang sangat secara akal saya tidak akan mungkin. Sudah secara logika mau hitung-hitungan apa tadi? Lautan mau seberangi, ya, nggak tahu bisa renang atau tidak. Dan seandainya bisa renang, apakah bisa sampai ujung sana atau tidak, kita tidak tahu. Kapal nggak ada. Jadi belakangnya ada pasukan yang ingin membantainya. Sudah nggak ada solusi lagi secara hitungan manusia. Tapi ingat, kita punya apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini faedah bagi kita. Kondisi sesulit apapun, marilah dekatkan diri kita kepada Allah. Pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Kita akan kalla inna ma'a rabbi. Saya punya Tuhan kok. Saya punya Allah. Saya yakin Allah pasti akan memberikan jalan, memberikan petunjuk kepada kita. Ini luar biasa ya. Ini faedah yang luar biasa. Dan juga pertama tadi, keimanan kita kepada Allah, bahwasanya Allah itu betul-betul ada. Allah akan mengabulkan doa kita, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Nabi Isa di dalam surat Ali Imran ayat 49. Nabi Isa itu adalah wa rasulan, seorang rasul. Allah jadikan Nabi Isa sebagai seorang rasul ila Bani Israel, yang kami utus kepada Bani Israel. Yang kemudian Nabi Musa berdakwah kepada kaumnya, menyampaikan kepada kaumnya tentang hakikat dirinya, bahwa beliau adalah seorang utusan Allah dan membawa beberapa mukjizat yang menunjukkan beliau betul-betul diutus oleh Allah. Gak mungkin membawa mukjizat yang akan disebutkan ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari Nabi Isa sendiri gak mungkin bisa, karena ini gak mungkin dilakukan oleh manusia. Pasti ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Sesungguhnya saya
telah membawakan kepada kalian mukjizat, tanda-tanda kekuasaan dari Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Anni akhluqu lakum minat tin kahayati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Ini yang pertama. Saya akan membentuk untuk kalian, saya akan bentuk dari tanah ini, saya akan bentuk menjadi seperti apa? Burung. Saya akan bentuk tanah ini menjadi burung, fa anfukhu fihi, lalu saya akan tiup, fayakunu tayran biiznillah, lalu dia akan menjadi burung dan bisa terbang. Itu semuanya apa? Biiznillah, dengan izin Allah. Dan betul-betul terjadi di masa Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua, wa ubri'ul akmaha wal abrasa, dan saya akan bisa menyembuhkan orang yang apa? Akmah, yang buta sejak lahir. Jadi bukan buta yang awalnya sehat kemudian buta, tapi apa? Buta sejak lahir. Dan susah. Mau kedokteran seperti apa, mau menyembuhkan orang yang buta susah. Ya, Allah alam, zaman sekarang bisa saja. Buta, sudah buta nggak bisa. Ganti matanya kali mungkin ya. Spare partnya ganti gitu. Donor bisa, masih bisa fungsi nggak? Masih bisa. Masih bisa. Insya Allah ya. Tapi dengan izin Allah juga itu. Tapi lihat, ini di zamannya Nabi Musa banyak ilmu apa? Nabi Isa kan banyak apa? Ilmu kedokteran. Nah, di sini mukjizatnya sama seperti hampir menyerupai seperti kaumnya, tapi yang lebih tinggi lagi, sehingga para dokter di zamannya atau keilmuan yang terkenal di zamannya pun pasti meyakini bahwa ini nggak mungkin dilakukan oleh manusia. Pasti ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, mukjizat Nabi Musa yang kedua apa tadi? Wa ubri'ul akmah. Saya bisa menyembuhkan orang yang buta, yang awalnya enggak bisa lihat dari lahir, lalu dia bisa melihat dengan jelas. Wal abras, dan orang yang berpenyakit kusta sembuh dengan mudah. Wa uhyil mauta biiznillah. Bahkan tidak hanya itu, orang yang meninggal bisa hidup lagi. Saya bisa hidupkan. Tapi biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang selanjutnya, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dan saya bisa menceritakan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah kalian. Kalian makan nasi, kalian makan buah tin, makan ini, saya bisa menyebutkan. Tapi ingat, itu dengan izin Allah. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya dalam hal itu semuanya benar-benar terdapat tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kalian jika kalian memang orang-orang yang beriman. Ini luar biasa. Nabi Isa alaihi salam. Ini yang pertama faedah bagi kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keimanan kita terhadap nabi-nabi sebelumnya. Ya, itu kita mengatakan apa? Kita beriman bahwasanya Allah memiliki utusan-utusan yang Allah utus sebelumnya, dan mereka adalah seorang nabi dan rasul, termasuk Nabi Isa ibnu Maryam yang diwahyukan kepadanya kitab apa? Injil. Beliau adalah seorang nabi dan rasul, hamba Allah, seorang nabi yang diberikan berita wahyu, dan juga rasul yang diutus untuk mendakwahkan kaumnya. Orang Islam tidak akan meyakini bahwasanya Yesus atau Isa atau yang disebut Yesus itu adalah seorang anak Tuhan ataupun apa? Tuhan itu sendiri, tidak mungkin. Sehingga orang Islam meyakini siapa? Nabi Isa ibnu Maryam, Isa putranya Maryam, itu adalah seorang nabi, manusia biasa, seorang nabi dan juga seorang rasul yang membawa kitab Injil. Dan tidak mungkin Nabi Isa mendakwahkan kaumnya untuk menyembah dirinya atau mengatakan saya ini adalah titisan Tuhan, anak Tuhan. Enggak mungkin. Allah menjelaskan wa ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak mungkin seorang nabi, seorang manusia, seorang nabi yang Allah berikan kepadanya kenabian, hikmah, kitab,
Lalu dia mengatakan kepada manusia, kalian jadilah hamba-hambaku, saya adalah Tuhan kalian. Gak mungkin. Ya. Namun mereka akan mendakwahkan kaumnya untuk beribadah kepada Allah, mengajarkan menjadi seorang rabbaniyin, seorang yang mengajarkan ilmu-ilmu yang penting dahulu, kemudian ilmu yang selanjutnya mengajarkan kebenaran kepada manusia. Tidak mungkin pula seorang nabi memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi ini sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Enggak mungkin itu. Nah, itu pertama faedahnya. Nabi Isa putra Maryam itu betul-betul seorang nabi dan rasul, bukan Tuhan. Bukan pula titisan Tuhan, bukan pula anak Tuhan. Sehingga dengan tegas Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut satu nama wanita pun kecuali siapa? Maryam. Kenapa disebut nama beliau ini? Untuk menegaskan bahwasanya beliau ini adalah manusia, bukan Tuhan. Sehingga sadarnya Isa putranya Maryam, bukan Isa putranya Allah. Maryam rahimahullahu ta'ala itu diceritakan dengan sangat detail dalam Al-Quran. Bahkan satu surat khusus untuk beliau. Di Ali Imran diulang lagi cerita tentang beliau. Untuk apa? Menegaskan kepada orang-orang Nasrani bahwasanya Maryam itu seorang wanita salihah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan Nabi Isa, yaitu putranya Maryam, tanpa adanya seorang ayah, seorang bapak. Dan Allah jelaskan kisahnya dengan detail untuk membantah orang-orang Yahudi yang menuduh Maryam itu sebagai seorang wanita pezina. Kan gitu ya. Dan ahlu sunnati wal jamaah, orang Islam tengah-tengah, tidak mengatakan Maryam itu adalah istrinya Allah, tidak pula mengatakan Maryam itu adalah pezina atau pelacur. Tapi kita katakan Maryam alaihissalam rahimahullah adalah wanita salihah yang taat kepada Allah, yang menjaga kemaluannya. Ya, allati ahsanat farjaha, kata Allah. Ini wanita yang menjaga kemaluannya, tidak pernah melakukan perbuatan zina. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan Maryam sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan Nabi Adam dari tanah. Allah Subhanahu wa taala pula bisa menciptakan Siti Hawa dari tulang sulbinya Nabi Adam, ya, tanpa ada pernikahan laki ataupun perempuan. Allah juga bisa menciptakan Nabi Isa hanya dari seorang ibu saja. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Isa memiliki mukjizat itu, dan itu tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah itu betul-betul ada. Dan Allah itu Tuhan yang berhak untuk disembah, dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Ini sesuatu yang disampaikan oleh beliau. Bisa tanah liat, bisa jadi burung betulan, bisa terbang. Dan ini nyata, fakta, bukan sihir ya. Kalau sihir hanya tipu-tipu saja. Ini nyata, fakta. Betul-betul jadi burung dan hidup. Nggak ada di zaman sekarang, hatta di teknologi yang luar biasa ini, paling orang hanya bisa membuat drone ya, atau pesawat, tapi nggak bisa seperti burung yang kemudian nanti bisa makan sendiri, bisa berkicau, bisa ngepak-ngepak, bisa beranak. Ya, ada nggak sekarang robot-robot bisa beranak? Nggak ada kan? Nggak ada. Semodern-modernnya apa, nggak bisa menciptakan sesuatu yang seperti ini. Ini menunjukkan ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah di mukjizat-mukjizat para nabi semuanya menjelaskan bahwasanya Allah itu betul-betul ada, Allah itu betul-betul Tuhan yang berhak untuk disembah, dan para nabi dan rasul itu betul-betul utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah lagi di zaman Nabi Muhammad SAW, dan betapa banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya,
cerita yang mungkin sering kita dengar, dan ini banyak faedahnya ya. Disebutkan hadisnya di Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'ati min babin kana nahwi daril qada. Ada seseorang yang datang dan masuk ke Masjid Nabawi saat itu di hari Jumat ketika Nabi SAW sedang berkhutbah. Beliau masuk di pintu yang dekat dengan atau di arah Darul Qada. Darul Qada itu rumahnya Marwan atau Dar Marwan disebutnya. Dan Rasulullah SAW saat itu sedang berdiri dalam keadaan berkhutbah, berceramah khutbah di hari Jumat. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Lalu orang tersebut mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal. Harta-hartaku telah hancur semuanya ya Allah. Wa qata'atis subul, dan jalanan-jalanan pun sudah terputus." Yani dalam keadaan paceklik, kekeringan. Harta-hartanya, ya tumbuh-tumbuhannya, tanaman-tanaman yang dia tanam hancur semuanya. Hewan-hewan pun mati kelaparan, mati kehausan. Wa qata'atis subul, dan jalanan pun terputus. Dia tidak bisa melakukan jalan yang jauh karena bekalnya enggak ada. Fad'ullaha yughithuna. Ya Allah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kita semuanya. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat kedua tangannya ke atas. Summa qala, kemudian beliau berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita tentang hari itu. Di saat itu pula beliau bercerita, wala wallahi, demi Allah, ma nara fis sama'i min sahab. Sebelum kejadian ini kami tidak melihat adanya awan sedikit pun. Jadi cerah, awalnya itu cerah banget. Jadi biru semuanya. Langit itu biru, enggak ada awan sedikit pun. Awan yang besar enggak ada, wala qaza'atin. Qaza'ah itu awan yang kecil-kecil dan terpisah. Kan kadang awan ada yang putih besar gitu, ada yang kecil-kecil yang cuma sedikit-sedikit. Itu namanya qaza'ah. Makanya potongan rambut yang disebut qaza' itu apa? Kalau dihabiskan sebagian, dibiarkan sebagian, itu namanya qaza'. Sama seperti langit itu, kalau biru kemudian ada putih-putih kecil-kecil namanya qaza'ah. Ya, putih-putih kecil itu awan-awan kecil namanya qaza'ah. Maka potongan qaza'ah yang dilarang, yang hukumnya makruh, itu adalah potongan yang dihabiskan sini. Misalnya sebagian kan orang dihabiskan sini ya, habis kemudian sini dibiarin. Nah, halqu ba'dhi sya'ri wa tarku ba'dhihi. Jadi memotong habis sebagian rambut kemudian membiarkan sebagian lainnya. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Kalau mau potong semuanya, kalau mau sebagian saja. Kalau mau potong semuanya, kalau mau biarin semuanya gitu. Apa boleh? Untuk detailnya nanti tanya Ustaz lain. Maksudnya gini, apakah kemudian harus satu ukuran atau yang penting dipotong semua, kan gitu? Karena kalau hadis keterangan ulama itu tentang potong qaza itu halqu ba'di sya'ri wa tarku ba'di. Jadi memotong, kalau halq itu habis, potong habis sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain. Kalau yang modelnya habis betulan habis, sudah nggak ada khilaf di situ. Tapi kalau misalnya yang sini setengah senti, kemudian sini berapa? 11 senti, panjang dong, 2 senti gitu. Yang penting kepotong semua, wallahu a'lam. Tanya yang lain. Tapi intinya, jadi Anas bin Malik ingin bercerita, ya ketika waktu Jumat itu, hari itu tidak ada sebenarnya awan sedikit pun nggak ada. Mau yang awan besar, awan kecil nggak ada. Ini terik banget. Memang lagi panas-panasnya, lagi musim panas.
wa ma bainahuma wa baina sal'in min baitin wala dar, ya. Dan tidak ada ya, intinya di daerah itu tidak ada tanda-tanda mau hujan sedikit pun saat itu. Tapi ketika Rasulullah SAW berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan. Maka tiba-tiba fatala'at min waraihi sahab, muncul dari belakang beliau itu ada awan yang hitam, mithlat turs, seperti apa? Tameng gitu, bulat ke atas. Kemudian falamma tawassatatis samaa intasharat, ketika awan tersebut sudah mulai di tengah-tengah, maka menyebar awan tersebut. Menyebar, kemudian apa yang terjadi? Tsumma amtarat, kemudian turunlah hujan. Dengan serta-merta, dengan cepat turun hujan. Lihat, beliau mengatakan, fala wallahi, Anas bin Malik mengatakan, demi Allah, ma ra'ayna syamsa sabtan, kami tidak melihat matahari selama 1 pekan. Jadi hujan terus selama 1 pekan. Lihat ungkapan Anas bin Malik ketika menyebutkan 1 pekan itu bukan usbu'an, tapi sabtan. Satu Sabtu. Sabtan itu hari Sabtu. Selama 1 Sabtu kami tidak melihat matahari. Maksudnya Sabtan di sini adalah 1 pekan. Kadang demikian. Kadang di sebagian hadis ini disebutkan 1 Sabtu, maksudnya 1 pekan. 1 Jumat, maksudnya 1 pekan. Ya. Kalau di kita disebutnya apa? 1 minggu, seminggu. Ya. Kemudian summa dakhala rajulun min dzalikal babi fil jumu'ah. Kemudian di hari Jumat berikutnya, sudah berjalan 1 pekan, hari Jumat berikutnya orang tersebut datang lagi. Dan Rasulullah SAW saat itu sedang khutbah lagi di masjid. Fastaqbalahu qa'iman. Lalu orang tersebut menemui Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal, harta semuanya hancur ya Rasulullah, kebanjiran. Wa qata'atis subul, jalanan juga terputus, nggak bisa kemana-mana, hujan sudah, banjir semua di mana-mana. Fad'ullaha yumsikuha 'anna, maka berdoalah kepada Allah agar Allah berhentikan saja hujan itu. Hujan dah kewalahan sudah, hujan terus banjir. Ya. Maka Rasulullah SAW pun mengangkat kedua tangannya. Maka ini sunnah. Doa itu angkat kedua tangannya. Gimana caranya? Ada sebagian mengatakan gini, ada yang mengatakan gini. Kalau istighatsah itu naik sampai kelihatan ketiaknya diangkat. Tapi dia mengangkat kedua tangannya. Dan Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, kemudian berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma 'alal akami wadh-dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan itu di sekitar kita saja, jangan di atas kita. Ini doa, ini diantara doa juga yang kalau kita pakai ketika hujan, kita pingin hujan ini reda. Karena kita mau melakukan perjalanan, atau mau pulang, atau mau sholat ke masjid misalnya, kok hujan deras, doanya apa? Ini, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kita, jangan di atas kita. Kalau di atas kita kehujanan kita, tapi sekitar kita saja, jauh dari kita. Wala alaina, dan jangan di atas kita. Allahumma 'alal akami wadh-dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkan hujan itu di dataran tinggi. Kemudian wadh-dhirab, atau di bukit-bukit. Wa butunil awdiyah, dan turunkan pula di lembah-lembah, di jalan-jalan lembah, di sungai-sungai, perairan. Wa manabitis syajar, dan turunkan di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Itu.
Nah, setelah Rasulullah SAW berdoa demikian, dan ini kalau bisa doanya dihafal. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma 'alal akami wadh-dhirab wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Nah, setelah beliau berdoa demikian, maka apa yang terjadi? Fa aqla'at. Maka berhentilah dengan seketika air hujan tersebut. Wa kharajna namshi fis syamsi. Dan awan yang tadi mendung itu terbuka semuanya habis, dan kami berjalan di bawah di bawah naungan matahari. Artinya matahari muncul, kemudian kita berjalan baru pulang. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini banyak faedah di sini sebenarnya. Pertama, dengan jelas menunjukkan kepada kita Allah itu betul-betul ada. Tadi orang ini nanya, minta, kemudian Rasulullah berdoa, Allah kabulkan. Rasulullah berdoa lagi, Allah kabulkan. Berarti Allah itu ada, dan Allah itu mengabulkan doa kita. Jadi demikian. Selama kita berdoa dengan yakin, dengan kuat ke tauhid kita, Allah pasti akan kabulkan. Yang kedua, faedahnya adalah di sini sebagian ulama mengatakan tadi kalau ada keperluan tertentu, seorang bisa berbicara kepada khatibnya. Jadi di sini Rasulullah lagi khutbah, orang ini berbicara kepada siapa? Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak mengingkari hal itu, menunjukkan boleh kalau berbicaranya sama khatib. Tapi kalau berbicara sama sampingnya, nggak dapat pahala Jumat. Ya beda. Kondisinya beda. Kalau berbicara sama sampingnya, uskut, diam kamu, atau bangun mas, bangun, gitu, nggak boleh kalau sama sampingnya. Tapi kalau berbicara sama khatibnya, itu dibolehkan berdasarkan hadis ini. Kemudian khatib itu posisinya ketika khutbah adalah berdiri. Itu karena Rasulullah SAW berdiri. Ya, gitu. Itu pada fikih berkaitan dengan khutbahnya. Itu beda kalau kajian, maka dia kalau kajian duduk ini nggak apa-apa. Tapi kalau khutbah Jumat maka berdiri. Kemudian di antara faedahnya adalah doa untuk meminta hujan itu lafadznya Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kita. Nah, kalau kita lagi kondisi paceklik, ya, lagi panas, kering kerontang, ya, kita minta kepada Allah, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW mengulang doa ini tiga kali. Tiga kali. Yang faedah selanjutnya, bahwasanya di sini kan minta hujan. Minta hujan disebutnya apa? Istisqa. Nah, ini menunjukkan juga istisqa, minta hujan bisa dilakukan ketika khutbah Jumat. Ya. Tapi kalau mau ngadain salat istisqa khusus silahkan. Tapi seandainya di khutbah Jumat doanya Allahumma aghithna, itu juga sudah cukup. Ya Allahumma aghithna. Yang faedah selanjutnya bahwa doa agar Allah Subhanahu wa taala berhentikan air hujan itu adalah apa? Tadi doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kita saja, jangan di atas kita. Allahumma 'alal akami wadh-dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkan hujan itu di dataran-dataran tinggi, di bukit-bukit, di wadi itu apa? Lembah-lembah, di lembah-lembah, dan juga di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Itu doanya. Hadis ini diambil kesimpulan sama yang pernah Anda dengar dari Ustaz Zainal Abidin hafizahullah taala. Ini memberikan faidah kepada kita, kalau pengen kita tidak terjadi kebanjiran, maka tempat-tempat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini dirawat dengan baik. Insya Allah nggak bakal terjadi kebanjiran. Apa tadi pertama? Dataran tinggi, karena air akan turun dari mana? Atas ke bawah. Kalau dataran tingginya bagus, ya, menyerap air dengan baik, maka akan aman.
Kemudian yang selanjutnya apa tadi? Az-zurub, apa namanya? Az-zirab, yaitu bukit-bukit. Ya, dataran tinggi dan bukit rata-rata ada apa nih? Pohon. Dan pohon itu di antara fungsinya apa? Menyerap air. Maka penting bagi kita untuk apa? Memelihara hutan, tidak melakukan penebangan liar. Ini di dalam Islam dibenarkan hal itu. Maksudnya merawat bukit-bukit, pepohonan dan lain sebagainya. Bahkan dianjurkan dalam agama Islam. Kemudian juga butunil audiyah. Butunil audiyah itu adalah perut-perutnya lembah. Ya, di situ air mengalir. Sehingga kalau di kita apa? Sungai, perairan, danau dan lain sebagainya itu diperhatikan. Bagaimana jalur air itu mengalirnya seperti apa? Ya, kalau antum melihat misalnya di satu daerah misalnya sungainya nggak dirawat, banyak sampah-sampah di situ, bahkan gundukan tanahnya pun sudah meninggi, maka kalau terjadi banjir ya wajar. Kenapa? Aliran airnya tidak mengalir dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah perhatikan mana bitis saja, tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Jadi dengan dibanyakin menumbuhkan penghijauan ya, penghijauan tumbuh-tumbuhan itu akan merawat juga apa namanya? Air ini biar tidak banjir. Ya, luar biasa faedahnya ya. Alhamdulillah sudah diterapkan hal itu sehingga alhamdulillah di tempat kita ini mulai berkurang ya, di Jakarta mulai berkurang apa? Banjirnya. Karena dia diperhatikan apa? Drainasenya, apa ya? Bagaimana air itu bisa menyerap ke dalam tanah. Ya, air perairannya, jalan-jalannya diperhatikan, sungainya diperhatikan. Ini luar biasa. Nah, itu diantara solusinya ternyata sudah disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau semuanya beton, semuanya apa namanya pohon-pohonan ditumbangin semua ya terjadilah banjir yang terjadi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedahnya juga kalau berdoa itu angkat tangan. Bisa demikian dikumpulkan dua gini, atau kalau lagi istighatsah ya demikian. Sebagian ulama berpendapat gini juga enggak masalah. Itu masalah khilafiyah. Ya, tapi wallahu taala a'lam. Baik, itu. Secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Surat An-Naml ayat 62. Allah berfirman tentang Allah itu betul-betul ada dan Allah akan membuktikan adanya Allah itu dengan cara apa? Akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Allah berfirman amma yujibul muttarra, ataukah Allah yang telah mengabulkan doanya orang yang kepepet, yang sedang tertimpa apa? Musibah, yang sedang mendapati sesuatu yang menyulitkan dia, yang muttar, idza da'ahu, apabila dia berdoa, Allah akan mengabulkan doanya. Kalau dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan dia meskipun dalam keadaan kepepet, dalam keadaan sulit, pandemi, bisnis sedang rusak dan lain sebagainya. Bahkan ketika ditimpa penyakit yang sangat akut, yang sangat membahayakan, kalau dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Amma yujibul muttarra idza da'a, ataukah Allah yang mengabulkan doa orang-orang yang kepepet, orang-orang yang mendapatkan kesulitan ketika dia berdoa. Wa yakshifus su', dan Allah yang akan menghilangkan keburukan, penyakit-penyakit Allah akan hilangkan, kesusahan akan Allah hilangkan. Wa yakhluqukum wa yaj'alukum khulafa'al ardh, dan Allah jadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini. Apa maksudnya khalifah di sini? Khulafa'al ardh, khalifah di bumi ini. Maksudnya adalah orang-orang yang merawat bumi ini, ya, kemudian hidup yakhlufu ba'duhum ba'dan. Jadi sebagian mereka melanjutkan sebagian yang lainnya. Nah, kita di Jakarta ini ya, dulunya ada orang-orang yang tinggal di sini. Mereka sudah meninggal lalu diganti sama kita dan lain sebagainya. Terus silih berganti. Nanti kita akan meninggal, ada orang lain lagi yang datang ke sini. Ya, demikian. Ini namanya khulafa'al ardh. Allah telah menjadikan kita silih berganti di muka bumi ini. Sekarang hidup, besok mati.
kemudian nanti akan ada orang hidup lagi, dan nanti juga akan meninggal. Ailahum ma'allah, apakah ada Tuhan lagi selain Allah? Tentunya tidak ada. Yang bisa menghilangkan kesusahan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa mengabulkan doa hambanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menunjukkan kepada kita Allah betul-betul ada, dan Allah akan mengabulkan doa kita, dan Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Terakhir penulis mengatakan fa ayatul mursalin, maka mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh para rasul, wa ijabatud da'in, dan orang-orang yang berdoa pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Wa ghausul makrubin, dan pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang sedang mendapatkan kesusahan. Adillatun mahsusah, adalah merupakan dalil petunjuk yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan, dan bisa kita dengarkan, kita yakini, yang menunjukkan apa? Bahwasanya Allah itu betul-betul ada. Adrakaha fi'amun minan nas, yang itu didapati oleh sekelompok besar dari kalangan manusia. Manusia di zaman para nabi menyaksikan dengan jelas bagaimana mukjizat itu terjadi. Dan kita di zaman kita menyaksikan dengan jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa orang yang berdoa, menolong orang-orang yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya tashhadu biwujudi mursilihim, itu semuanya menunjukkan dan menyaksikan bahwasanya yang mengutus para rasul itu betul-betul ada, dan bahwasanya mengabulkan doa mereka itu betul-betul ada, dan yang menolong orang-orang yang butuh untuk ditolong itu betul-betul ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat jelas, sangat haqqul yaqin, betul-betul kebenaran yang tidak bisa dipungkiri. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang dalil selanjutnya yang menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul ada. Dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang dalil-dalil syariat yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang menguatkan bahwasanya Allah itu betul-betul ada. Sehingga dengan itu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, dan hilanglah keraguan yang ada dalam diri kita, keraguan yang mungkin muncul yang dihembuskan oleh syaitan-syaitan baik dari kalangan jin ataupun kalangan manusia. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.